Bicara tentang ide utama dari chess clock sendiri, chess clock memiliki dua buah jam. Jam untuk player pertama dan jam untuk player kedua. Di mana jam ini akan otomatis berjalan apabila permainan dimulai. Saat player pertama menekan switch, maka jam akan otomatis berpindah ke player kedua. Dan ada suatu kondisi, apabila jam habis dalam salah satu player, maka permainan otomatis selesai dan sistem dari waktu otomatis ke-cut juga. Selain itu, aplikasinya dalam sistem FPGA adalah kita tahu bahwa dalam FPGA terdapat 7 segment yang terdiri atas 4 digit. 4 digit ini akan dibagi menjadi 2 digit untuk masing-masing player pertama dan player kedua untuk menunjukkan waktu tersisa dari masing-masing player. Kita menggunakan detail millisecond untuk masing-masing waktu dari player, meskipun waktu yang ditunjukkan hanyalah 2 digit utama dari waktu yang tersisa. Jadi kalau kita bicara tentang block diagram, ada beberapa komponen yang ada di skema ini. Pertama, ada key input, terus ada popo, ada start dan stop, ada clock, ada divider, ada decade counter, ada juga multiplexer, ada 7 segment, ada decoder yang untuk yang tersambung dengan BCD dan 7 segment, terus juga ada ring counter, juga ada divider. Oke, jadinya di sini fungsinya yang pertama kita ada Q1 dan Q2 yang mana itu akan mengirimkan input ke Popo. Nah, Popo sendiri itu memiliki fungsi untuk menahan tombol tersebut untuk memiliki output berupa 0000 atau 111 setiap waktunya. Sehingga kita tidak perlu menekan tombol tersebut berkali-kali. Lalu dari Popo ini masuk ke dalam decade counter kita. Tapi sebelum kita masuk ke decade counter, sebelumnya ada clock dan divider. Nah, fungsinya apa tuh divider? Divider fungsinya yaitu untuk membagi clock yang kita miliki agar sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Jadi clock kita tidak menggunakan frekuensi dari clock dari FPGA itu sendiri. Jadinya kita bisa mengatur frekuensi dari clock yang kita inginkan. Lalu setelah masuk dari decade counternya masuk ke multiplexer, yang mana multiplexer sendiri itu akan mengirimkan input ke dalam 7 segment kita. Tapi sebagaimana yang kita tahu, 7 segment tidak bisa langsung menerima input output mentah dari multiplexer. Oleh karena itu, di sini kita memiliki BCD to 7 segment, yaitu semacam decoder untuk mengolah output dari multiplexer menuju 7 segment. Nah, di atasnya mungkin sama ada clock dan divider yang punya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi di sini ada modul baru yaitu ring counter yang berguna untuk membuat 7 segmentnya yang mana tadi menerima input dari masing-masing decade counter agar menyala secara bersamaan, meskipun terlihat menyala secara bersamaan, mohon maaf, yang mana sebenarnya dia tuh menyalanya berganti-gantian, yang mana 7 segment 1, 7 segment 2, segment 3, segment 4, akan tapi kita di sini membuat agar dia menyala secara bersamaan jika dilihat oleh mata manusia. Lalu saja ada modul terakhir yaitu start stop, yang dimana ini sebenarnya sama saja dengan decade counter yang ada di sini, akan tapi start stop di sini memiliki fungsi untuk sebagai fungsi on off kita dari sistem keseluruhan chess timer kita, seperti itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja. Yang pertama, kita di sini menggunakan 3 tombol yaitu Q1, Q2, dan Q3. Yang pertama, tombol Q2 memiliki fungsi untuk men-start dari chess timer kita atau men-pause dari chess timer kita. Lalu tombol Q1 memiliki fungsi untuk ganti pemain, yang mana itu jikalau kita saat main catur, maka pemainnya akan berganti ke pemain kedua, yang mana pemain tersebut bermain dengan pemain pertama. Lalu tombol ketiga adalah tombol reset. Disarankan sebelum kita mereset, kita menekan tombol pause terlebih dahulu, yang mana tadi sudah saya lakukan. Lalu kita tekan tombol reset. Inti dari sistem ini adalah 2 set countdown timer, masing-masing set untuk satu player. Masing-masing set terdiri dari 4 buah countdown decade down counter yang masing-masing menyimpan 1 digit, yaitu digit puluhan untuk counter terakhir, kemudian digit satuan, digit 0,1, dan digit 0,01. Meskipun yang hanya ditampilkan adalah digit puluhan dan satuan, namun tetap disimpan digit 0,1 dan 0,01 agar
delay yang didapatkan minimal dan perhitungan waktu akurat seandainya terjadi switching antara kedua player pada waktu yang bukan merupakan detik yang bulat, misalnya di 17,5. Ketika dilakukan switching balik, jika disimpan dengan digit yang lebih kecil, maka hasil yang didapatkan juga akan lebih akurat dan delay akan minimal, karena divider yang dilakukan akan membagi clock menjadi frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan jika hanya menggunakan 2 down counter untuk masing-masing set. Masing-masing counter terdiri dari 4 sistem. Sistem yang digunakan di sini adalah down counter synchronous yang memiliki jumlah data 4 bit. Namun karena hanya ingin dilakukan penghitungan dari 9 sampai 0, ketika output counter sudah melewati 0 dan kembali ke 15, akan dilakukan pemotongan dengan menggunakan segmen rangkaian di bawah ini, sehingga akan mereset counter ke state 1001 atau dalam BCD yaitu angka 9. Selain itu, pada counter ini juga ditambahkan 2 bus input eksternal untuk mereset ke counter ke suatu angka tertentu yang diinginkan. Pada sistem ini, ketika waktu salah satu player sudah mencapai 0, maka timer akan dihentikan. Untuk melakukan itu, dibuat sebuah modul yang akan menerima input BCD dari semua timer dan menghentikan semua timer dengan cara memotong jalur enable melalui gerbang N apabila salah satu dari kedua set timer sudah memiliki nilai BCD 0000 untuk masing-masing counternya. Modul tersebut diimplementasikan dengan menggunakan program Verilog. Pada timer catur, kedua set timer perlu dinyalakan secara bergantian. Untuk melakukannya, dilakukan dengan menyalakan pin enable dari setiap counter pada masing-masing set timer secara bergantian. Hal ini diimplementasikan dengan menggunakan sebuah modul popo. Dan salah satu output modul popo akan dihubungkan dengan pin-pin enable di satu set timer, sedangkan output itu juga akan melewati gerbang NOT dan menyalakan pin-pin enable pada set timer kedua, sehingga kedua set timer akan selalu menyala dengan bergantian. Namun, kita juga menginginkan bahwa pada kasus-kasus tertentu, kedua set timer berada dalam kondisi mati. Misalnya, ketika salah satu timer sudah mencapai nilai 0, atau ketika tombol start pause ditekan. Ketika tombol start stop ditekan, maka kedua counter akan berada dalam keadaan off. Untuk mengimplementasikannya, tombol dihubungkan dengan modul popo. Modul popo akan dihubungkan dengan 2 buah AND gate, satu untuk masing-masing set counter yang dihubungkan dengan output dari modul popo pertama yang mengendalikan counter mana yang menyala. Jika start stop button berada dalam keadaan stop, output dari modul popo ini akan bernilai 0, sehingga output dari kedua gerbang N ini juga akan bernilai 0 dan enable pada kedua counter akan bernilai 0. Saya akan menjelaskan modul divider ini. Modul divider ini berfungsi untuk menentukan clock yang masuk kepada counter kita. Kita mau sedekatnya mungkin mendekati clock dengan 1 Hz atau berarti dengan 1 detik. Jadi setiap perhitungan di counter ini akan counternya akan menaik setiap atau berganti setiap 1 detik. Nah, jadi bisa dilihat di sini di modul divider sendiri, ini kita memakai 2 divider. Kenapa? Karena sepertinya untuk FPGA, kalau nilai clock dari FPGA sendiri dipotong dengan nilai yang besar, itu mungkin akan menghasilkan lag. Jadi makanya digunakan 2 divider dengan value 500 dan 500. Nah, begitu aja. Oke, jadi di sini kita akan menunjukkan hasil uji spesifikasi. Nah, yang pertama adalah waktu default adalah 60 detik. Nih, seperti yang tertera. Jadi ini mulainya dari 60 dan 60. Nah, jadi terus spesifikasi yang kedua, tombol start ditekan, penghitungan mundur dimulai untuk pemain pertama. Nah, jadi kita kayak mencet yang ini yang kedua. Terus, nah jadi pemain pertama mulai nih jadi penghitung mundurnya dimulai. Nah, terus
selanjutnya adalah tombol switch. Jadi pada spesifikasi nomor 3, apabila tombol switch ditekan, penghitungan dioper ke pemain lainnya. Jadi kita pencet tombol switch. Nah, jadi yang mulai penghitungan mundur buat pemain kedua. Oke, terus lanjut ke spesifikasi nomor 4 nih. Apabila salah satu pemain kehabisan waktu, permainan selesai. Nah, jadi nantinya semuanya akan menjadi 0000. Akan ditunjukkan. Oke, jadi spesifikasi yang kelima adalah tombol pause untuk menghentikan sementara permainan. Nah, jadi tadi tuh tombol startnya itu sama juga dengan tombol pause. Jadi waktunya berhenti buat kedua-duanya, nggak ke switch. Terus yang keenam ada tombol reset untuk merestart seluruh kondisi permainan. Nah, ini kan udah 50 sama 24 nih, di kita reset. Nah, jadi kembali lagi ke 60 dan 60. Oke, jadi sekian. Stop. Di sini juga ada fitur untuk mempause, untuk menghentikan sementara, ataupun kita juga bisa menggunakannya untuk memulainya lagi. Dan juga ada fitur untuk mereset kembali menuju angka 60. Oke. Jadi dalam pengerjaan tugas besar siswa ini, kami menemui beberapa kendala. Antara lain, kendala yang paling umum kami alami adalah kurangnya pembiasaan terhadap aplikasi Quartus Prime sendiri. Ada beberapa fitur yang membingungkan dan merumitkan, sehingga mengganggu perjalanan pekerjaan kami. Selain itu, rangkaian yang kami buat pada akhirnya juga cenderung rumit, sehingga menyulitkan proses troubleshooting serta proses analisis untuk mengetahui seluk-beluk dari rangkaian pada akhirnya. Nah, setelah melakukan tugas besar sisdik ini, kami telah dapat memahami karakteristik dari rangkaian sekuensial dalam suatu sistem FPGA dan merancang suatu sistem rangkaian khusus yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam perlombaan ataupun occasion lainnya. Sekian video yang dapat kami tampilkan, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua.